Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sudah seminggu lebih sedikit saya di paroki ini dan saya melihat ada kebiasaan yang baik yang terus dihidupi oleh paroki Kristus Raja ini, yakni bahwa orang datang kemudian memohon doa dalam intensi misa, sebagaimana intensi hari ini, mengucap syukur kepada Tuhan atas ulang tahun, atas keberhasilan yang diperoleh, juga atas doa-doa yang dikabulkan. Jadi ini ada sebuah ungkapan di balik intensi-intensi, yakni bahwa bisa melihat apa yang terjadi di dalam kehidupan kita senantiasa ada campur tangan Tuhan. Namun diungkapkan pula intensi-intensi bagi kesembuhan, bagi kelancaran usaha. Artinya bahwa kita dalam untung dan malang dalam situasi apapun kita mengingat Tuhan. Dan inilah yang pada dasarnya menjadi bagian dari hidup Kristiani, bahwa dalam untung dan malang, dalam situasi apapun kita mengingat Tuhan, kita memohon campur tangannya supaya Dia menguatkan kita dan juga membuat kita semakin bahagia di dalam hidup oleh karena belas kasih-Nya. Bacaan pertama hari ini juga mengisahkan bagaimana Nabi Elia, dia mengalami kegagalan, keputusasaan dalam upaya mengingatkan umat Israel supaya setia kepada perjanjiannya dengan Tuhan. Namun apa yang terjadi? Mereka justru mengancam Nabi Elia, makanya Nabi Elia melarikan diri ke Yehuda. Namun sungguh menarik bahwa dalam situasi yang sukar, dalam rasa gagal, rasa takut akan Raja Ahab dan Isabel, namun Nabi Elia masih datang kepada Allah dan berdoa. Unik sekali doanya. Dia memohon supaya diambil nyawanya. Cukuplah sudah Tuhan, sekarang ambillah nyawaku. Namun ini mau diungkapkan bagaimana Nabi Elia melihat hidupnya, melihat apa yang dikerjakannya, yaitu membimbing umat Israel untuk setia kepada Allah sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan. Dan dia mengungkapkan, dia istilahnya ngudoroso, dalam bahasa Jawa itu mengungkapkan apa yang terjadi dan keputusasaan, kegagalan yang dia alami, dia ungkapkan. Dan itulah sebenarnya doa yang sejati, yang keluar dari batin. Apapun yang kita alami dalam hidup, kemudian kita ungkapkan kepada Tuhan, kita mohonkan kepadanya, kita ungkapkan syukur dan sukacita kepadanya. Inilah doa yang sejati. Dan menarik, kemudian Tuhan sendiri tidak diam. Dia mengirim malaikat untuk menemani, pada akhirnya juga memberikan apa yang menjadi kebutuhan dari Nabi Elia. Dalam pelariannya, dia kelelahan, Tuhan membiarkan dia untuk istirahat. Rupanya tidur, istirahat itu penting untuk membuat fisik kita segar, imun yang ada di dalam tubuh kita menyembuhkan mungkin kelelahan-kelelahan ragawi yang kita alami.
Dan bukan hanya itu, malaikat Tuhan datang menyentuh dan memberikan makanan dan minuman kepada Nabi Elia. Dan inilah yang memulihkan bukan hanya tenaga Nabi Elia, tetapi juga harapan di tengah keputusasaan yang dia alami. Sehingga di bagian akhir dari bacaan pertama, berkat dari makanan itu, Nabi Elia beroleh kekuatan untuk melanjutkan perjalanannya menuju gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Padahal makannya 2 kali bisa untuk 40 hari, diceritakan dalam bacaan hari ini. Artinya bahwa berkat-berkat Tuhan memampukan kita bahkan melakukan sesuatu yang melampaui. Kalau dalam pikiran kita itu kemampuan ragawi kita sebagai manusia, tetapi inilah kuasa Allah yang terjadi bagi orang yang senantiasa datang dan memasrahkan diri kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari yang terkasih, sungguh Allah tidak pernah diam melihat umatnya, melihat kebutuhan-kebutuhan dari umatnya dalam kesepian, dalam kelelahan, dalam kehausan jasmani dan rohani. Tuhan tidak pernah diam. Tuhan senantiasa hadir dengan caranya yang istimewa untuk menguatkan kita. Maka banyak ungkapan dalam Injil, datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Bahkan Yesus juga mengungkapkan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Kadang-kadang kelelahan-kelelahan, rasa dosa, rasa bersalah juga menghinggapi hidup kita dan membuat kita tidak ingin datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus terus mengundang kita. Dan kabar sukacita Injil hari ini sangat jelas bagi kita semua, bahwa Yesus adalah Sang Roti Hidup yang turun dari surga. Dia mengatakan, siapa saja yang datang, percaya, dan menyantapnya akan hidup selama-lamanya. Inilah jaminan bagi kita semua, Anda sekalian yang terus bertekun datang kepada Tuhan dan menyambut Dia, menyantap tubuh dan darahnya. Karena ini adalah anugerah, sebagaimana diungkapkan dalam Injil hari ini. Tidak ada orang yang datang kepadaku jika ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi niat baik, niat suci kita semua untuk senantiasa memuliakan Tuhan dan membuat hidup kita senantiasa bersumber daripadanya, ini semua adalah karya Allah, karya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka Yesus juga mengungkapkan, aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Bukan hanya kepenuhan ragawi yang kita alami dan kepenuhan rohani selama kita masih hidup, kalau kita menyambut Sang Roti Hidup, tetapi juga jaminan hidup abadi. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, kiranya bacaan kedua hari ini juga menghantar kita kepada pemahaman yang baik bahwa kepenuhan kita dalam Kristus karena menyambut tubuh Kristus, Sang Roti Hidup, juga membuat kita bisa kokoh dalam hidup, tidak mendukakan Roh Kudus dalam bacaan kedua hari ini, tetapi membuat kita mampu untuk senantiasa mengalami kehadiran Tuhan. Mendukakan Roh Kudus itu artinya mengabaikan kehadiran, suara dan pimpinan Tuhan. Tetapi dengan persekutuan kita dengan Allah,
Sang Roti hidup akan memampukan kita untuk senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dan juga mengatasi segala tantangan dalam kehidupan kita. Mereka yang hidup dan senantiasa tekun menyambut Kristus sendiri, ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Maka Santo Paulus dalam bacaan kedua hari ini mengingatkan, hiduplah dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum mewangi. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita terus bertekun untuk datang dan menyambut Sang Roti hidup yang daripadanya akan mengalirkan dalam hidup kita berkat-berkat yang berlimpah. Tuhan memberkati kita.